McD pada tanggal 9 Juni 2021 merilis menu spesial hasil kolaborasi mereka dengan grup band terkenal dari Korea Selatan, yaitu BTS. Dan tahu pak apa yang terjadi? Viral pak. Semua konten kreator itu banyak banget yang bikin konten tentang BTS meal. Tapi tahu nggak sih, namanya konten bahas film kan? Tapi tahu nggak sih ada film yang menceritakan tentang kisah balik berdirinya McD? Film ini berjudul The Founder. Dan ya pak, dan seperti biasa di video ini gue akan bahas film itu beserta hal-hal yang menarik di dalamnya. Jadi ya udah, yuk. Oh, kasih paham dulu tapi intro dulu. Mungkin kita kenalan dulu dengan film ini. The Founder adalah film drama biografi Amerika Serikat tahun 2016 yang disutradarai oleh John Lee Hancock. Naskah film ini ditulis oleh Robert D. Siegel berdasarkan kisah nyata Ray Kroc dalam mengatur dan memimpin restoran cepat saji di dunia, yaitu McDonald's. Dan film ini dibintangi oleh Michael Keaton, Lauren Dirk, Nick Offerman, John Carroll Lynch, Patrick Wilson, dan B.J. Novak. Film The Founder ditayangkan secara perdana di ArcLight Hollywood pada tanggal 7 Desember 2016 dan dirilis di Amerika Serikat pada tanggal 20 Januari 2017. Dan cuy, film ini menghabiskan dana sebesar 25 juta US dollar atau kurang lebih 361 miliar rupiah. Kalian tahu nggak sih pendiri pertama ini? Kalian tahu nggak sih sebenarnya pendiri McD pertama itu adalah Mike and Dick McDonald atau biasa ayam kon. Kalian tahu nggak sih sebenarnya pendiri pertama McD itu adalah Mike and Dick McDonald atau bisa disebut juga McDonald bersaudara. Tapi orang yang ngebesarin restoran McDonald itu bukan mereka, tapi Ray Kroc, seorang mitra bisnis dari Mike and Dick McDonald. Walaupun Mike and Dick McDonald adalah pendiri dan pencipta McDonald, tapi di film ini mereka itu bukan orang yang menjadi sorotan utama pada alur filmnya. Yang menjadi sorotan utama, yang menjadi tokoh penting itu adalah Ray Kroc. Yang tadi gue bilang, seorang mitra kerja dari Mike and Dick McDonald. Hingga akhirnya pada tahun 1961, Ray Kroc mengakuisisi seluruh perusahaan dan hak cipta McDonald dari pendiri pertamanya, yaitu Mike and Dick McDonald, seharga 2,7 juta US dollar atau setara kurang lebih 39 miliar rupiah. Dan cuy, di balik akuisisi ini ada kisah tragis yang dialami oleh McDonald bersaudara. Gua lihat sosok Ray Kroc itu adalah seseorang yang sangat ambisius, sosok entrepreneur yang memiliki visi dan pandangan yang luas. Ray Kroc memiliki kebiasaan, ia setiap ingin tidur selalu mendengarkan rekaman motivasi agar terus bangkit. Di scene ini kita diperlihatkan sistem kerja restoran menu makanan cepat saji McDonald's yang bisa membuat makanan yang tadinya butuh waktu 30 menit untuk membuatnya menjadi hanya 30 detik. Padahal saat itu rata-rata restoran untuk membuat satu menu membutuhkan waktu yang lama, kurang lebih 30 menit. Dan kalau lagi sial nih, bisa aja pesanan yang datang ke kita itu salah. Kita pesan apa, yang datang apa. Ya emang sih gue ngerasain bahwa McDonald bersaudara itu mereka sangat mengedepankan kualitas makanan daripada quantity. Itu adalah kebalikannya dari Ray Kroc, di mana Ray Kroc kita lebih mengedepankan quantity daripada kualitas. Lanjut ngap. Ray Kroc benar-benar ingin mengembangkan restoran McDonald's. Ia bermimpi jumlah McDonald's melebihi jumlah gereja yang ada di Amerika. Singkat cerita, Ray Kroc berhasil membujuk McDonald bersaudara untuk sepakat mengadakan kerjasama franchise dengannya. Nah, ini berkat Ray Kroc, restoran McDonald's berhasil dikenal di seluruh Amerika, serta diliput oleh media dan mencatat Ray Kroc sebagai founder atau pemilik dari McDonald's. McDonald's bersaudara yang merupakan pendiri asli pertama membaca berita ini. Mereka langsung marah karena McDonald bersaudaralah yang merupakan founder asli dari McD dan meminta Ray Kroc untuk mengklarifikasi berita ini ke media. Jadi pada saat itu konflik semakin memanas di antara McDonald bersaudara dan Ray Kroc. Di tahun 1961, setelah semua konflik yang terjadi, McDonald's bersaudara menyerah kalah dan setuju untuk menjual perusahaannya pada Ray Kroc seharga 2,7 juta US dollar. Dan membagi 1% royalti setiap keuntungan dari McDonald kepada Mike and Dick bersaudara. Setelah mendapatkan 2,7 juta US dollar, ada satu hal yang fatal saat perjanjian pembagian 1% royalti.
McDonald's bersaudara terkecoh untuk menyetujui berjabat tangan dengan Ray Kroc sebagai bukti sah perjanjian royalti. Jelas ini bukanlah perjanjian yang sah dan dapat dibuktikan karena tidak ada hitam di atas putih. Akhirnya nasib keturunan McDonald's ini tidak mendapatkan 1% royalti dari perjanjian awal dengan Ray Kroc karena alasan tadi. Setelah McDonald's dibeli oleh Ray Kroc, Mac and Dick bersaudara tidak diizinkan lagi untuk berjualan dengan merek dagang McDonald's yang mereka rintis ini, yang mereka buat ini. Ini adalah scene di mana Mac and Dick bersaudara menatap restoran McDonald's yang mereka cintai ini sudah bukan milik mereka lagi dan sedang dicopot pelang namanya. Jadi itulah kisah tragis dari berdirinya restoran cepat saja terkenal di dunia, McDonald's. Kegigihan Ray Kroc dalam membangun McDonald's ini sangat terlihat baik di film ini. Namun bagi gue kisah tragis McDonald's bersaudara itu cukup menarik, simpatik, dan bikin kesal gue saat menontonnya. Mungkin selain penutup juga, selain viralnya McD berkolaborasi dengan BTS, McD juga pernah berkolaborasi dengan brand sampai artis papan atas dunia. Contohnya, McD dengan artis hip hop Travis Scott, McD dengan video game Pokemon Go, McD dengan brand fashion Uniqlo, dan terakhir McD dengan Krisdayanti. Ya sebenarnya banyak juga McD itu berkolaborasi dengan yang lain-lain, tapi ya gue nggak sebutin semuanya ya karena itu saja. Gue cukup suka dengan bukan sangat tapi cukup suka dengan film ini, terutama pada scene di mana McDonald itu menjelaskan tentang sejarah sampai cara kerja dari restoran McDonald's. Gue jangan lupa untuk komen, like, subscribe. Dah.